Memiliki nama asli Kimberly Cole, lahir di Jakarta pada tanggal 4 Januari 1993 atau lebih dikenal sebagai Kimi Hime. Nama Kimi diambil dari nama panggilannya Kimberly, sementara Hime berasal dari bahasa Jepang yang berarti putri atau permaisuri. Dirinya dikenal sebagai YouTuber gaming seksi yang multitalenta dan seorang influencer. Ia terakhir menempuh pendidikan di Universitas Bunda Mulia Jakarta, jurusan Sistem Informasi. Kecintaannya terhadap game dimulai sejak masih TK ketika mulai mengenal game konsol NES dan Sega. Selain itu, Kimi juga memainkan permainan yang saat itu sangat populer, yaitu The Sims. Lalu ia mulai mengenal game online seperti Ragnarok Online, Seal Online, Perfect World, dan Gunbound. Kimi mulai mengenal game Dota dari teman-temannya ketika SMP. Ia saat itu sudah terbiasa bermain game online di warnet di antara anak laki-laki. Game Dota menjadi jalan pembuka bagi Kimi untuk mulai eksis di dunia komunitas gaming dan e-sport. Kimi mulai berkenalan dengan komunitas gamer dan e-sport di Indonesia dan sempat menekuni kompetisi e-sport selama beberapa tahun. Biasanya, Kimi meluangkan waktu bermain game minimal 3 hingga 4 jam setiap harinya. Kimi di masa lalu pernah mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya. Dulu, ia membutuhkan 2,5 jam perjalanan hanya untuk menuju ke sekolahnya. Sambil membawa tas sekolahnya yang berat, ia harus berjalan sekitar 15 hingga 20 menit menuju jalan raya untuk mencari angkot. Selanjutnya, ia harus 3 kali berganti angkot. Ketika umur 3 tahun, orang tua Kimi harus berpisah dan Kimi pun tinggal bersama ibunya. Saat Kimi umur 6 tahun, ayah Kimi kembali dan meminta rujuk kepada ibunya. Namun saat itu ayah Kimi tidak bekerja sehingga ibu Kimi yang harus bekerja keras untuk membiayai kebutuhan keluarga, di mana pada saat itu ibu Kimi mencari nafkah pada bidang bisnis MLM. Ketika Kimi berumur 20 tahun, ayahnya menikah kembali dengan perempuan lain yang berumur 16 tahun. Sejak saat itu ia tak pernah bertemu lagi dengan sang ayah. Seiring berjalannya waktu, Kimi yang saat ini lebih bijak dan dewasa tidak membenci sang ayah. Ia mencoba untuk lebih memahami keadaannya saat itu. Di masa kuliah, Kimi dan ibunya sempat mengalami masa di mana ia hanya membeli satu macam lauk saja untuk dimakan pagi dan sore. Bahkan, jika dihitung menurut catatan keuangan sang ibu, Kimi mengungkapkan kalau ibunya bisa membesarkan Kimi dari kecil hingga lulus kuliah dengan uang hanya di bawah 150 juta rupiah. Hal ini yang membuatnya tumbuh mandiri dengan berusaha untuk mencari uang sendiri. Berbagai cara untuk mendapatkan uang ia lakukan. Kimi pernah mencoba untuk membuka bisnis dengan sistem dropship produk kecantikan. Ia juga sempat menjual produk masker tanpa BPOM karena saat itu Kimi kurang paham. Kimi yang menyadari bahwa barang tersebut ilegal, kemudian tidak melanjutkan bisnisnya tersebut. Dirinya pernah dipercaya oleh mantan bosnya untuk menangani urusan branding hingga perizinan dalam bidang kosmetik. Ia berkesempatan menjadi pemain pro dan kapten tim Revival Ladies divisi Dota 2. Setelah beberapa waktu, Kimi keluar dari tim Revival Ladies dan ia aktif menjadi brand ambassador organisasi e-sport antara lain EVOS dan Boom ID. Dirinya juga pernah menjadi seorang shoutcaster e-sport di turnamen internasional MSC 2017. Selesai menjadi seorang shoutcaster, Kimi mulai fokus pada channel YouTube pribadinya yang mulai aktif sejak 2017. Ia juga sempat merasa karyanya di YouTube tidak dihargai dan memutuskan untuk bekerja kantoran. Namun pada akhirnya Kimi kembali ke YouTube dan gaming karena merasa passionnya ada di dunia tersebut. Pada 2018, Kimi dipercaya untuk mewawancarai pro players e-sport asal Ukraina bernama Daniil Dandy Ishutin pada acara ESL One Kenting 2018. Di tahun ini, Kimi juga pernah meraih prestasi pada dunia game, yaitu ketika dirinya menjuarai SEA Onmyoji Arena ASEC Championship menduduki posisi kedua. Dalam videonya bersama Deddy Corbuzier, Kimi mengaku pernah tidak percaya diri dengan kondisi fisiknya. Ia sering mendengar ucapan tidak menyenangkan mengenai kondisi fisiknya ketika masa sekolah, yang membuatnya kemudian memutuskan untuk menggunakan pakaian yang lebih tertutup seperti jaket dan dirinya berjalan lebih membungkuk. Namun lama-kelamaan setelah melewati pemikiran panjang, bagaimanapun cara dirinya berpakaian selalu ada komentar-komentar tidak mengenakan pada fisiknya. Sehingga akhirnya ia memutuskan untuk mengenakan pakaian apapun yang ia mau tanpa mendengar tanggapan orang lain. Kimi banyak dikenal melalui konten vlog pada awalnya dan konten game yang rutin diunggahnya. Judul-judul kontennya juga cukup clickbait dan menarik perhatian, terutama penonton laki-laki. Di channel YouTube-nya, Kimi memang memasang judul berbau konten dewasa pada beberapa videonya yang seringkali bermakna ganda atau ambigu, sehingga sempat menimbulkan tanggapan negatif dari sebagian netizen.
Padahal sebenarnya konten video Kimi berisi video gameplay biasa yang seperti dilakukan YouTuber gaming pada umumnya. Saat ini channel YouTube Kimi Hime telah memiliki lebih dari 2,5 juta subscribers dan telah mengunggah 450 video. Penghasilannya dari channelnya saja bisa mencapai 22 juta hingga 78 juta tiap bulannya. Channelnya menduduki peringkat ke-132 di Indonesia. Dalam usaha membangun channel YouTube-nya, perjalanan yang harus dilalui Kimi tidaklah semulus yang dibayangkan. Pada tahun 2019, ia sempat bermasalah dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Channel YouTube miliknya bahkan sempat diperingatkan akan diblokir oleh Menkominfo dan beberapa video harus hilang dari channelnya. Hal ini dikarenakan Menkominfo menganggap beberapa video milik Kimi mengandung unsur pornografi melalui judul yang clickbait di channelnya. Setelah kejadian tersebut, Kimi Hime mengambil hikmah. Ia pun kini lebih berhati-hati dalam membuat sebuah konten. Ia semakin jarang menggunakan judul-judul yang clickbait dan menimbulkan kesalahpahaman bagi publik. Karena apapun masalah yang datang pasti memiliki tujuan agar kita bisa introspeksi diri dan menjadi pribadi yang lebih baik. Begitupun dengan Kimi Hime. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di kolom komentar apabila ada artis atau tokoh yang ingin kalian tonton selanjutnya.